semuanya, selamat datang di Redaksi Diskusi bareng sama aku, Aisyah Jayanti atau Ica dan juga Fanka Vidya Karmani. Nah, di reaksi kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang berasal dari kalangan psikolog. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Apa ya? Makanya tonton sampai akhir hanya di Reaksi. Kami akan ajak kamu dalam diskusi. Tapi sebelumnya, kita mau mengingatkan bahwa Gemercik Media sudah mengeluarkan aplikasi yaitu Gemercik Media Mobile Apps. Nanti ada ya di bawah linknya. Kalian tinggal klik aja. Iya. .lw bla 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 bla. Nanti kalian tinggal klik aja ke sana. Oke. Nah, selain itu kita juga mau mengingatkan bahwa jangan lupa untuk dukung Reaksi dengan cara klik subscribe, like juga, terus komen tentang reaksi kali ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita bisa diskusi bareng dan rame-rame. Iya, jangan lupa buat follow Instagramnya juga ya, @gemercikmedia. Juga ada podcastnya loh, tinggal kalian cari aja Gemercik Podcast. Di sana ada, tinggal follow aja terus dengerin deh. Oke. Spotify. Nah, di usia 20 tahun, biasanya kita sudah mulai memikirkan tentang diri sendiri dan ataupun norma sosial. Bener banget. Ya, betul ya Teh ya, Betul. terasa begitu ya. Iya, keren banget. Nah, salah satu yang paling dipikirkan adalah mengenai tentang self love. Mencintai diri sendiri. Ya, bukan hanya tentang senang pada diri sendiri, self love juga merupakan sebagai menghargai diri sendiri dan juga tentunya tadi mencintai diri sendiri. Nah, yang menjadi masalahnya adalah self love ini berkaitan erat dengan insecure atau perasaan tidak aman pada diri sendiri. Iya, atau biasanya kita bisa ngerasainnya tuh kayak kita nggak pede gitu Betul. sama diri sendiri. Kita ngerasa bahwa kita tuh kurang. Iya, gelisah juga, bikin Iya. gelisah juga ya Teh ya. Nah, ada banyak sekali faktor yang menimbulkan insecure. Nah, berbicara tentang self love dan juga insecure nih, kita sudah mendatangkan salah seorang narasumber kita yang sangat hebat, yakni Ibu Neni Solihah. Halo Ibu, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu baik. Kalau Ibu gimana Ibu? Baik. Bagaimana Ibu setiap kesibukannya? Sekarang apa Ibu? Ya, sekarang. Iya, kesibukan sekarang mungkin sama seperti yang lain ya. Menjalani kehidupan dalam kondisi COVID. Kemudian ya pekerjaan juga menyesuaikan ya, ibu mengajar, jadi mengajar daring. Iya. Kemudian praktek sebagai psikolog juga daring. Iya. Ya semua sekarang pindah lah. Segalanya daring. Segalanya daring. Kalian mengajar, kita belajar. Betul Semuanya sekali. daring. Nah, bagi yang belum tahu mengenai Ibu Neni ini, beliau merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Tasikmalaya dan beliau juga merupakan seorang psikolog begitu. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah mengkait-kaitkan atau sudah ngobrol-ngobrol, disinggung gitu ya tentang self love. Nah, sebenarnya Ica pengen tahu dong Bu, dari pandangan Ibu sendiri sebagai seorang psikolog begitu Bu, apa sih arti dari self love itu sendiri? Oke. Self love ya ini memang istilah yang sekarang kayaknya happening ya. Iya, betul. Ramai banget dibahas di Betul. mana-mana. Isu-isu Nah, generasi Z. Oke. Self love itu mungkin kalau di Indonesia kan ya dari mencintai diri sendiri, Betul. ya, mencintai diri sendiri. Nah, isinya apa sih self love itu? Hmm. Selain tentu ada perasaan cinta, sayang kepada diri sendiri, di dalam self love juga itu ada penghargaan. Ya, kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus merasa bahwa kita penting. Betul. Kita sempurna, ya. Perfect imperfection ya, sempurna dalam ketidaksempurnaan, karena manusia memang seperti itu. Nah, ketika kita punya perasaan self love, sayang sama diri, cinta sama diri, menghargai pada diri sendiri, menerima semua apa yang ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Nah, tadi Ica bahas tentang insecure ya. Betul. Kalau nggak cinta berarti kita tidak cinta. Benci. Kalau nggak cinta berarti kita benci. Terhadap diri sendiri Benci gitu ya, terhadap Bu. diri sendiri, tidak suka pada diri sendiri. Nah, nanti akhirnya ke insecure tadi mungkin Jatuhnya ke insecure itu. merasa tidak aman, tidak
tidak nyaman dengan diri sendiri, kurang menghargai diri sendiri, Nggak tidak pede. berani. Nah, tidak pede, nggak berani mengungkapkan pikirannya, perasaannya, tampil gitu ya, ketika dibutuhkan tampil, itu mungkin akan terjadi. Nah Bu, apakah self love itu termasuk dari egosentrisme gitu? Oke. Ada self love, ada egosentrisme ya. Oke. Jadi egosentrisme itu mungkin kebanyakan kita mengenalnya egois. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi egosentrisme lebih kepada pusat dunia adalah aku. Itu egosentrisme. narsis, lebih kayak narsis. Nah, ada narsis lagi nanti ya. Jadi narsis ini juga akan berbeda-beda berbeda gitu. lagi. Oh, Nanti berbeda. narsis tuh mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum tahu narsis yang sekarang banyak dibahas gitu ya. Kita sering bilang, oh narsis, kamu narsis gitu ya. Itu sebetulnya dari kisah mitos ya di masa Yunani, di Romawi begitu. Ada satu orang pemuda yang dia cakep banget gitu ya, tampan sekali. Lalu satu waktu dia sedang duduk di pinggir kolam. Nah pas dia lihat ke kolam tuh dia lihat refleksi dirinya. Berkaca gitu. Nah dia ngaca tuh ya, dia ngaca di kolam itu, dia lihat bayangan dirinya. Lalu dia merasa jatuh cinta pada bayangannya itu. Nah itulah, nah nama si pemuda ini adalah Narsisus. Oh, jadi Ya. begitu teman-teman Nama asal-usul dari pemuda- narsis. Nah, gitu, nama pemudanya Narsisus. Maka kemudian dikenal istilah orang yang sangat mencintai dirinya sendiri jatuh cinta kepada dirinya disebutnya narsis. Tetapi narsis konteksnya beda dengan self love. Beda tipis nggak sih Bu? Ya, kalau narsis lebih ke negatif. Oh, lebih ke Negatif. negatif. Cinta kepada dirinya sendiri itu artinya dia merendahkan orang lain. Nggak ada yang sekeren saya. Itu narsis. Tetapi kalau self love lebih kepada penghargaan. Penghargaan kepada diri bahwa saya penting, saya baik, saya sempurna. Nah itu beda jadi nanti istilahnya. Narsis lebih konteksnya negatif, kalau self love justru Penghargaan. Iya, justru harus kalau self love. Dan egois juga berbeda begitu. Nah, egosentrisme yang tadi dibahas sama Ica itu beda lagi. Gitu. Memang mungkin kesannya ya di Iya. dalam self love itu kayak ada kita lah pusat dunia. Iya. Ya, jadi yang lain nggak penting. Ya, kalau kalian jalan-jalan di angkot berdua sama pasangan, Ya. dunia nggak ikut. Betul. Nah, yang lain kontrak ya. Nah, itu mungkin bagian dari egosentrisme. Gitu. Kalau egosentrisme tuh betul-betul mengabaikan orang lain. Nah, akulah pusat dunia, akulah yang terpenting. Tidak nanti dengan self love. Rasakan aja sendiri. Ya. Mungkin kalau self love itu lebih kayak kita bisa mencintai diri sendiri, tapi kita juga bisa menghargai orang lain. Betul, betul. Jadi ada penghargaan juga kepada orang lain. Karena kalau kita tidak menghargai orang lain, kita tidak cinta sama diri sendiri. Itu juga bagian tidak mencintai gitu. Tidak mencintai diri sendiri. Berarti kalau kita tidak menghargai orang lain, kita menunjukkan diri kita tidak baik. Betul Bahwa kita orang yang negatif, tidak bisa menghargai orang lain. Justru itu malah jadi berseberangan nanti dengan self Self-love itu sendiri, gitu. Egosentrisme itu justru sebaliknya. Gitu. Isi dari self love tuh bukan egosentrisme, berbeda. Jadi berbeda teman-teman ya. Saya juga pernah dengar Bu, katanya sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Asik. Supaya kita Betul. enggak enggak berlebihan mencintai orang lain, dan kita bisa sadar bahwa diri kita juga Berharga. sangat penting, berharga. Betul, Itu kan memang betul. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Karena gini, cinta itu bawaannya kan pengen berkorban ya. Iya, betul. Ingin memberikan segalanya yang terbaik untuk orang lain begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak cinta sama diri kita sendiri, nanti jatuhnya kita jadi tidak sayang kepada diri, mementingkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Ini Iya. kayak apa? Memang sering dibilang ya, kalau kita mau membantu orang tuh harus seperti lilin, rela membakar diri demi menerangi orang lain. Itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Konsep yang salah. Kita harus cinta dulu sama diri sendiri, baru kita bisa membantu orang lain. Tidak bisa kita mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Itu nggak self love kalau kayak gitu. Oh, bukan self. Padahal itu hal yang positif gitu ya Bu. Betul. Cintai dulu dirimu sendiri, nanti orang lain akan mencintai. Nah, kalau kita tidak menghargai diri kita, orang nggak akan menghargai juga. tuh, Cak, dengerin Kak. Iya, siap.
Nah Ibu, kalau misalnya berkata tidak gitu Bu, untuk misalnya disuruh sama orang lain, kita menolak karena kita punya urusan pribadi, itu termasuk self love nggak sih Bu? Ya, itu bagian dari self love. Tapi sifat itu disebutnya asertif. Asertif, ya beda lagi istilahnya. Asertif itu berani mengatakan apa yang penting buat kita. Ya, jadi kalau misalnya temanmu ngajakin melakukan sesuatu, pada saat itu kamu punya kepentingan yang lain. Nah, kita harus punya asertif saat itu. Oh maaf, aku nggak bisa ikut. Ada yang harus aku prioritaskan misalnya. Nah, itu self love juga. Gitu. Jadi orang lain punya batas. Kita nggak bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kalau pacaran remaja kan kayak gitu ya. Berkorban, ya, cowok-cowok misalnya rela dijadiin sopir pribadi, gitu. Iya, zaman sekarang seperti itu. Nah, antara ke situ. Padahal dia punya kepentingan. Mungkin dia butuh sosialisasi dengan temannya, bermain futsal buat mengembangkan diri. Tapi gara-gara tadi pacarnya yang takut nah, diputusin. kalau mau diantarin aku putusin, itu berarti banget. Itu tidak sehat tuh. Jadi toksik ya Bu Jati. Iya. Tentang self love, mencintai diri sendiri, pasti ada kebalikannya gitu kan Bu, namanya itu pasti benci sama diri sendiri. Nah, kadang tuh kita pasti ada fase dimana kita sangat benci banget sama diri kita sendiri, tapi kita di sisi lain selanjutnya kita pasti merasa mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah merasa tenang gitu, kalem, kita pasti mencintai diri sendiri. Terus kita balik lagi benci banget sama diri kita sendiri. Nah, apakah membenci diri kita sendiri itu hal yang wajar? Oke. Benci sama diri sendiri wajar nggak sih? Wajar nggak ya? Teman-teman bisa dijawab mungkin. Ya, kita lihat dulu kadarnya mungkin ya. Nah, adalah manusiawi, kita punya kelebihan, punya kekurangan. Ada satu saat kita merasa sangat positif tentang diri kita jadi cinta betul sama diri sendiri, self love lagi tadi. Tapi ada saat-saat misalnya kita lagi down, gitu. Misalnya pengen melakukan sesuatu terus gagal, atau kita menginginkan sesuatu tidak bisa dipenuhi, lalu kita menghakimi, menghakimi diri sendiri. Nah, kayak gitu jadi jatuhnya benci gitu, nggak suka sama diri sendiri. Kalau kadarnya masih dalam batas wajar, bahwa perasaan tidak enak itu ya, perasaan tidak enak sama diri sendiri karena merasa gagal, karena merasa tidak mampu dan sebagainya, itu justru mendorong kita jadi berkembang, gitu ya. Jadi nggak suka nih, tadi aku harusnya misalnya ujian dapat A, terus tiba-tiba C atau D gitu ya. Pulang ke rumah nyesel, benci banget sama diri sendiri. Nah, ketika perasaan itu justru membuat kita termotivasi, oh berarti usahaku belum keras nih. Mungkin belajarnya kebanyakan baca WhatsApp, atau kebanyakan nonton drakor, atau kebanyakan dengerin podcast nih. Media. Nah, musik media itu, kalau itu justru membuat kita jadi oke, ada the best next misalnya ya, itu justru bagus, nggak apa-apa. Positif ya. Positif. Tetapi kalau kebencian itu, rasa tidak suka kepada diri sendiri itu justru membuat dia jadi down, mundur, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai ke menyakiti diri sendiri, atau alim nanawon, istilahnya mager, menjadi kaum berbahan. Ya, begitu gagal sekali lalu benci sama diri sendiri dan nggak mau ngapa-ngapain lagi, itu malah destruktif, malah buruk gitu. Ini tergantung nanti dicek pasca perasaan itu apa yang muncul. Gitu. Kalau misalnya muncul lagi jadi bagus, berarti nggak apa-apa. Ketika kita sudah calm down, mungkin Ibu, kita bisa menilai apakah sikap kita itu sudah baik atau tidak gitu kan. Apakah sudah termasuk ke dalam mencintai diri sendiri dan kita bisa mengevaluasi diri sendiri, atau malah menghancurkan diri kita sendiri dengan perasaan yang membenci diri kita sendiri gitu kan ya. Iya, betul. Nah, pada saat kita sedang merasa tidak suka kepada diri sendiri, pada saat kita sedang membenci diri sendiri, tidak disarankan untuk melakukan sesuatu yang besar, misalnya bikin keputusan, atau misalnya melakukan sesuatu yang membahayakan. Justru yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri tadi. Udah tenang, udah stabil, evaluasi tuh, kenapa ya aku kayak gitu, kenapa kok jadi kayak gini. Nah, kalau sudah bisa menenangkan diri,
Do something. Iya. Jauhin deh diri kita dari barang-barang yang Berbahaya. berbahaya. Benda gitu. tajam nggak boleh ya, di Iya. dekat kasur nggak boleh. Atau misalkan kalau kita lagi down, kita paling ngobrol ke orang terdekat, itu kan ya Curhat gitu ya. Tidak boleh menyendiri kalau lagi down. Oh. Karena kalau Kenapa? menyendiri nanti ide-ide ingin melakukan yang negatifnya menjadi besar. Oh begitu. Itu kalau lagi down, keluar dari kamar. Gitu. Kalau lagi down, jangan dengerin lagu mellow. Aduh aku banget sih. Nanti makin. Jadi kalau udah down, ini kita bicara tentang misalnya secara neurologis Oh, iya. ya. Lagi down, kita stres, tertekan, otak kita akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai hormon kortisol, itu hormon stres. Nah, dengan dengerin lagu mellow, si hormon stres malah tambah banyak. Tambah sedih gitu ya, merasa jadi orang paling malang sedunia. Yang lain mah nggak apa-apa, aku doang gitu ya. Nah, itu malah tambah banyak si kortisolnya. Justru ketika kortisol lagi banyak, hormon stres sedang menguasai kita, keluar dari kamar, dengerin lagunya yang upbeat, lagu perjuangan, Mempengaruhi juga ya. lagu Fish. nah gitu ya, Mas Juta Gentar gitu ya. Jadi kan dengan upbeat itu si kortisol akan ternetralisir dengan hormon lain, hormon bahagia, bisa endorfin, bisa macam-macam. Tapi Bu, kalau misalnya pada saat itu kita berinteraksi dengan orang lain gitu Bu, emosi kita kan akan meluap ke orang lain gitu Bu. Bisa nggak sih kayak gitu? Lebih baik seperti itu. Oh, lebih baik seperti itu. Itu jadi bilang sama teman, maaf lagi sedih nih. Kalau bete, gitu ya. Itu namanya katarsis ya istilahnya. Jadi kayak kita kalau air penuh di keran, di satu tempat lalu kita kocorin keran, keluar kan? Iya. Disalurkan, jadi dia nggak meluap lagi. Justru ketika kita sedang nggak enak perasaan, lagi galau, temui orang lain cerita. Nah itu tersalur tuh. Dulu kalau dipendem, di rumah aja di kamar, tadi malah Menjadi-jadi ya Bu, ya. Iya, jadi malah menguasai. Begitu ketemu orang lain akan tahu apa yang kita rasakan kan? Iya. Saya marah, saya sedih, itu selih kan? Ya ngomong ya, dengerin. Ngancem. Nah, teman-teman tuh kan akan memahami itu. Oh, oke, gitu. Itu kita membuat kita jadi nggak merasa sendirian. Gitu. Beda sama melampiaskan kayak langsung tiba-tiba marah, bukan kayak gitu ya Bu. Ini marah tuh boleh nggak sih? Boleh. Sewajarnya. Jangan kayak tiba-tiba kayak tiba-tiba mendelik atau kayak marah, membentak-bentak, jangan gitu ya Bu. Iya, marah itu boleh. Ada 3 syaratnya. Ada 3 Bu. Ada 3 syaratnya ya. Ada syarat juga. Ada syaratnya. Marah itu tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain, dan tidak boleh merusak. Nah, lakukanlah marah yang lain. Nah tadi kan kita udah bahas banyak lah ya, terus tadi kita tahu kalau misalkan membenci diri sendiri itu kita harus tahu batasannya. Betul. Nah balik lagi kita bahas tentang insecure-nya Bu. Nah Iya. kalau insecure kan biasanya datang ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari diri kita sendiri. Betul. Misalkan kayak dari standar kecantikan gitu Iya. kan ya Bu. Misalkan Ya, tren sekarang gitu ya. Perempuan tuh harus katanya harus putih, terus Langsing, harus begitu. anggun gitu kan, harus Iya. harus diam gitu kan, Tapi tertawa. harus nurut gitu kan, harus jangan banyak omong Iya, gitu. Atau betul. misalkan nggak boleh berani berkata tidak atau kayak gimana Betul. lah gitu kan, dari standar kecantikan. Nah gimana sih Bu kita cara menghadapi rasa insecure itu, cara kita menghadapi rasa insecure yang emang udah jadi apa ya, Mendarah ya gitu. mendarah dari Tapi jangan dulu dijawab Bu, nanti Iya. kita akan tahu jawabannya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Reaksi. Kami akan ajak kamu dalam diskusi.